Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, berjumpa lagi di YouTube Safwandi Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang perbedaan pupuk MKP dan pupuk Ultradap. Oke. Jadi kita akan membahas kandungan kedua pupuk ini, yaitu MKP dan Ultradap, serta fungsi kedua pupuk MKP dan Ultradap ini, dan dosis pengaplikasiannya, serta kapan waktu pengaplikasian kedua pupuk ini, yaitu MKP dan Ultradap. Oke, kita akan membahas dulu pupuk Ultradap ini. Jadi kandungan pupuk Ultradap ini yaitu unsur hara nitrogen, nitrogen 12% dan fosfatnya 60%. Oke. Terus kegunaannya apa ini pupuk Ultradap ini? Yang pertama yaitu nitrogennya, kegunaannya untuk membantu pertumbuhan dan merangsang pertumbuhan tanaman jagung maupun tanaman cabai. Ini kandungan fosfat yang terkandung dalam Ultradap ini ada sekitar 60%, yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman, pembentukan akar, dan merangsang pembentukan bunga pada tanaman jagung dan tanaman cabai. Terus cara pengaplikasiannya yaitu dengan 4 cara. Yang pertama dengan cara dikocor, yang kedua ditabur, yang ketiga dengan disemprot, yang keempat yaitu sistem hidroponik. Oke. Terus selanjutnya dosis penggunaan pupuk Ultradap pada tanaman jagung atau untuk tanaman jagung dan untuk tanaman cabai, yaitu dosis penggunaannya yang biasanya kita gunakan satu tangki 16 liter. Ini tangki CBA elektrik. Oke. Ini biasanya kita gunakan 3 sampai 5 sendok makan per tangki 16 liter nih. Ya. Terus kapan ini kita lakukan penyepraian dengan pupuk Ultradap ini? Jadi pupuk Ultradap ini kita gunakan di fase vegetatif, yaitu di usia 7 hari setelah tanam sampai 40 hari setelah tanam. Oke. Ini pupuk Ultradap ini atau MKP ini sudah bebas kolor, ini sudah bebas kolor, jadi bebas digunakan di lahan manapun, baik di lahan yang kena asam-asaman atau biasa dikatakan oleh petani tanahnya asam. Jadi ini tidak apa-apa digunakan kedua pupuk cap Pak Tani ini, baik MKP maupun Ultradap, boleh saja digunakan pada tanah atau lahan yang asam-asaman, tanah masam. Nah, okay. Ini pupuk Ultradap ini kita
beli kemarin dengan harga 50.000 per 1 kilo, karena sekarang semua jenis pupuk harganya naik. Kalau dulu ini bisa kita dapatkan sekitar 35.000 ya. Sekarang semua jenis pupuk harganya naik melambung tinggi. Oke. Ini baru kemarin kita sudah gunakan pupuk Ultradap ini 2 kali penyepraian untuk tanaman jagung di usia 15 hari dan 25 hari setelah tanam. Ini kita gunakan 3-5 sendok makan. Oke. Terus yang kedua yaitu ada MKP Pak Tani. Kandungannya yaitu unsur hara fosfatnya 52% dan kaliumnya 34%. Oke. Cara pengaplikasiannya pupuk MKP dan Ultradap ini hampir sama, yaitu dengan cara ditabur, disemprot, dikocor atau sistem hidroponik. Kegunaannya juga hampir sama, yaitu merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Oke. Terus dosis pemakaian pupuk MKP ini yaitu 10 gram per liter air. Ini ada petunjuk penggunaan, yaitu 10 gram per liter air yang dicampur dengan fungisida sistemik. Nah, MKP ini ada kelebihannya kalau dicampur dengan fungisida sistemik dapat meningkatkan efikasi fungisida, terutama dalam mengendalikan bulai maupun powder mildew bahasa latinnya, atau kerdil pada tanaman cabai maupun jagung. Kalau di jagung biasanya terjadi serangan bulai, jadi ini sangat bagus diaplikasikan dengan fungisida sistemik, yaitu dengan bahan aktif atroxystrobin maupun difenoconazole. Dengan merek dagang, banyak dia merek dagang atroxystrobin, ada Ajos, Amistar Top, dan Probintop, atau apalagi Corona. Sekarang banyak bahan aktif dengan merek dagang atroxystrobin, boleh kita gunakan atau membeli dengan merek dagang apa saja. Ini sangat bagus kita aplikasi dengan pupuk MKP ini. Oke. Nah, dosisnya seperti yang kita bahas tadi. Ini kedua pupuk ini dosis penggunaannya sama, yaitu 3-5 sendok makan per tangki 16 liter. Ini tangki yang kita gunakan, kita pakai untuk lakukan penyemprotan atau penyepraian ya. Jadi perbedaannya, pupuk Ultradap ini digunakan pada fase vegetatif, sedangkan pupuk MKP ini kita gunakan pada fase generatif ya. Ini sudah terlihat ada gambar buah-buah, ada bawang, cabai, kentang, tomat, ini apa nih, semangka, mangga, dan lain-lain. Nah, jadi ini lebih baik kita gunakan pada fase generatif, yaitu di antara 40 hari setelah tanam sampai panen. Nah, sedangkan pupuk Ultradap ini kita gunakan pada fase vegetatif, yaitu ini sudah ada petunjuk gambar untuk menyuburkan daun tanaman serta untuk pembungaan. Ini ada buah-buahnya. Nah,
Jadi kedua pupuk ini kegunaannya, cara pengaplikasiannya, dosis penggunaan ini hampir sama, agak beda-beda sedikit. Jadi pupuk MKP ini kita gunakan di fase generatif, sedangkan Ultradap ini kita gunakan di fase vegetatif, yaitu di antara umur 7 hari setelah tanam sampai 40 hari setelah tanam. Ya. Ini pupuk MKP ini kita beli saat musim tanam padi tahun kemarin. Ini kita dapatkan harga masih di sekitar 35.000, sedangkan sekarang semua jenis pupuk sudah naik. Kalau nggak salah ini sekarang harganya sudah 50.000, bahkan lebih kan. Ini juga sekarang udah 50.000, dulu sekitar 35.000. Oke. Ini pupuk MKP dan Ultradap ini diimpor oleh Saprotan Utama, yaitu Cap Pak Tani. Ini sangat, pupuk Ultradap dan MKP ini sangat baik digunakan untuk tanaman hortikultura, karena pupuk MKP dan Ultradap ini berbentuk kristal yang sangat mudah larut dalam air. Ini bahkan tidak mengendap, 100% dia larut dalam air kedua pupuk ini. Jadi sangat disarankan untuk para petani, baik petani jagung, padi, cabai, ini sangat dianjurkan menggunakan kedua pupuk ini. Ya. Oke. Jadi sedikit saya tambahkan, untuk pengaplikasiannya ini lebih baik kita gunakan 3 kali aplikasi di fase vegetatif, yaitu di usia 7 sampai 40 hari setelah tanam, yaitu 3 kali aplikasi dengan jarak 7 sampai 10 hari sekali. Begitu juga dengan MKP ini, bisa kita gunakan satu musim, bisa kita gunakan ini sampai 3 kali dengan interval 1 minggu, 7 hari setelah tanam sampai 10 hari setelah tanam. Oke. Nah, ini dia pupuk MKP Pak Tani dan Ultradap Pak Tani. Ini kedua pupuk ini sudah bebas klor, jadi aman digunakan di semua jenis tanaman. Ya. Ini berat bersih 1 kilo, Ultradap juga 1 kilo. Oke. Kalau MKP ada cuma kandungan fosfat dan kalium, tidak mengandung unsur hara nitrogen. Beda dengan pupuk Ultradap, dia mengandung nitrogen 12% dan fosfatnya 60%. Sedangkan MKP hanya mengandung unsur hara fosfat 52% dan kalium 34%. Oke, mungkin sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat petani dimanapun berada. Salam sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.